Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang salah satu jurusan yang udah kalian request, yaitu Teknik Industri Pertanian atau biasa disingkat TIN IPB. Dan aku telah mewawancarai salah satu mahasiswa TIN IPB yang bernama Husna. Terima kasih banyak Husna telah bersedia untuk berbagi informasi mengenai TIN IPB. Dan di sini aku akan sharing secara lengkap dari mulai TIN IPB itu seperti apa sih, kemudian akreditasinya apa, kenapa harus pilih TIN IPB, keunggulannya itu apa, yang dipelajari apa aja, fokus studinya apa saja, peluang karirnya seperti apa, peluang exchange-nya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, KKN atau praktik lapangnya seperti apa, skripsinya seperti apa, sampai dengan tips untuk masuk TIN IPB. Jadi lengkap banget ya, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, langsung masuk ke videonya. Jadi Teknik Industri Pertanian atau yang biasa disingkat TIN itu di IPB ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, TIN itu bisa juga disebut Teknik Agroindustri. Kalau dulu TIN itu singkatan dari Teknologi Industri Pertanian, dan ketika lulus gelar yang didapat adalah STP, Sarjana Teknologi Pertanian. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi Teknik Industri Pertanian, dan ketika lulus akan mendapatkan gelar ST, Sarjana Teknik. Teknik Industri Pertanian sendiri adalah jurusan atau departemen yang mempelajari bagaimana caranya untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertanian. Jadi kalau Fakultas Pertanian, Perikanan, Peternakan, mereka itu belajar pertanian secara on-farmnya, di lapang, di kandang, di ladang, di laut, bagaimana caranya membudidayakan hasil-hasil pertanian dan memanennya. Nah, setelah itu tim bertugas untuk memberikan nilai-nilai tambah kepada hasil-hasil pertanian agar memiliki nilai jual yang lebih. Misalnya nih pisang, kita bisa aja kan setelah panen pisang langsung kita jual. Tapi dengan adanya teknologi edible coating misalnya, kita bisa memberikan nilai tambah di mana daya simpan atau daya tahan pisang itu lebih lama sehingga bisa dipasarkan di pasar Eropa. Kemudian contoh lain adalah minyak atsiri. Minyak atsiri itu bisa kita proses menjadi parfum atau produk-produk personal care. Kemudian ada juga hasil pertanian berupa karet yang bisa diproses menjadi balon, ban mobil, dan lain sebagainya. Kalau ditanya kenapa pilih TIN IPB, karena yang pertama dia telah terakreditasi nasional dan juga internasional. Akreditasi nasional didapat dari BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan telah terakreditasi A. Kemudian TIN IPB juga telah terakreditasi internasional oleh ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology. ABET ini adalah lembaga akreditasi internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat. Kemudian alasan yang kedua kenapa pilih TIN IPB, karena TIN IPB itu telah memiliki kelas internasional. Jadi di IPB itu ada kelas internasional. Aku pernah bikin videonya, kalian bisa klik link di atas ini atau nanti aku taruh di description box. Jadi di kelas internasional itu hanya ada 5 jurusan. Salah satunya yaitu TIN IPB, di mana anak-anak kelas internasional ini mereka akan memiliki peluang lebih untuk exchange dan merasakan kuliah di kampus-kampus partner di luar negeri. Mereka juga belajarnya full bahasa Inggris, dan ketika ada anak exchange datang ke Indonesia di jurusan TIN IPB, maka mereka akan bergabung dengan anak-anak luar negeri tersebut. Jadi dapat banget international exposure-nya. Alasan yang ketiga yaitu karena kegiatan perkuliahannya itu banyak praktikumnya. Jadi kalau misal kalian nih yang suka belajar tapi nggak suka di kelas doang, nggak suka cuma teori doang, tenang aja karena di TIN itu banyak sekali praktikumnya, dan bahkan ada satu mata kuliah yang dalam seminggu tuh praktikumnya sampai 6 jam. Jadi kalian bisa tahu nih penerapan dari ilmu-ilmu yang kalian pelajari di kelas tuh kayak gimana secara langsung di praktikum tersebut. Dan alasan yang berikutnya yaitu karena prospek kerjanya yang sangat luas. Kenapa sangat luas? Karena banyak sekali yang dipelajari. Bahkan yang dipelajari di TIN IPB itu lebih luas dibandingkan teknik industri di universitas lain. Nanti aku akan jelaskan apa aja yang dipelajari di TIN IPB dan bagaimana prospek kerjanya sendiri. Oke, jadi di Teknik Industri Pertanian IPB itu punya 7 fokus studi atau biasa disebut 7 stream. Nah, 7 stream ini semua mata kuliahnya wajib diambil, tapi nanti akan dipilih salah satu untuk menentukan topik skripsinya. Dan aku bisa bilang ini banyak banget, karena biasanya di IPB itu satu jurusan itu punya 2 atau sampai 4 fokus studi, dan di TIN IPB itu ada 7 fokus studi atau 7 stream. Yang pertama yaitu teknik dan sistem industri.
Jadi di sini akan belajar tentang sistemnya, bagaimana cara membuat sistem yang efektif untuk industri, misalnya rantai pasokannya dan yang berhubungan sama komputer. Jadi di sini belajar juga coding, mengcoding, dan di mata kuliah ini bahkan disuruh membuat aplikasi yang berhubungan dengan agroindustri. Jadi bukan hanya jurusan ilmu komputer yang bisa ngoding, tapi di jurusan tim harus atau bahkan dituntut untuk bisa sistem atau bahasa komputer. Keren banget ya. Stream yang kedua yaitu teknologi proses. Nah, ini yang membedakan teknik industri di IPB dengan teknik industri di tempat lain. Karena di teknik industri tempat lain atau kampus lain itu belajarnya lebih kepada sistem dan teknik industri, stream yang pertama tadi. Tapi kalau di tim IPB itu belajar juga tentang teknologi prosesnya. Contohnya seperti tadi, memproduksi atau mengolah minyak atsiri menjadi parfum atau produk-produk personal care atau skincare lainnya. Jadi bakal tahu nih bagaimana caranya ekstraksi, distilasi, dan lain sebagainya. Dan di stream ini itu berasa anak teknik kimia banget karena akan mempelajari termodinamika, fisika, kimia. Oke, lanjut ke stream yang ketiga yaitu bioindustri. Nah, di sini banyak belajar terkait biologi, terutama mikrobiologi. Karena ternyata hasil pertanian itu nggak cuma buah, daging, telur, sayur, tapi juga enzim dan juga bakteri baik. Contohnya seperti bagaimana caranya mengembangkan bakteri baik untuk membuat yogurt. Masuk ke stream yang keempat yaitu pengendalian mutu. Jadi setelah proses produksi itu selesai, ada tahap untuk menguji apakah kelayakan produk itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Dan di sini akan belajar tentang sertifikasi halal, ISO, SNI, dan lain sebagainya. Stream yang kelima yaitu teknologi pengemasan, penyimpanan, dan sistem transportasi. Jadi setelah produk itu nilai mutunya sudah sesuai dengan standar, produk akan dikemas. Nah, di sini akan belajar apa aja sih jenis-jenis kemasan dan mana yang cocok untuk produk tersebut. Belajar juga tentang proses penyimpanan dari mulai suhu, kondisi, kelembapan, umur simpan, dan juga belajar tentang sistem transportasi. Jadi gimana caranya produk itu bisa sampai ke distributor dan dari distributor bisa sampai ke konsumen dengan aman. Lanjut ke stream yang keenam yaitu teknik dan manajemen lingkungan. Jadi di industri itu kan akan mengeluarkan limbah, ada limbah padat, cair, gas. Nah, kalau bisa langsung dibuang ke lingkungan itu kan akan bahaya. Jadi di stream ini akan pelajari bagaimana caranya mengolah limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Dan stream yang ketujuh yaitu bisnis dan aplikasi industri. Di sini akan belajar tentang branding, marketing, iklan. Jadi yang dipelajari yang benar-benar luas banget ya. Seperti ada beberapa jurusan dalam satu jurusan tim IPB. Nah, itulah kenapa yang bikin tim IPB itu SKS-nya udah full. Jadi gini, kalau di kuliah nanti kalian itu akan mengenal namanya SKS. Satu mata kuliah itu ada yang 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa lulus itu ada syarat jumlah SKS yang harus diambil. Misal 144 SKS. Nah, kalau di jurusan lain itu kalian sampai lulus nanti masih punya SKS yang nganggur atau SKS yang free. Jadi kalian masih kekurangan 11 atau 14 SKS untuk bisa lulus. Nah, 11 atau 14 SKS itu kalian bisa ambil mata kuliah dari jurusan lain, bisa dari supporting course atau minor. Intinya kalau di jurusan lain kalian masih berkesempatan untuk belajar mata kuliah lain. Tapi kalau di tim itu SKS-nya udah full sampai lulus. Kalian bener-bener dipadetin banget, kalian nggak ngambil SC, nggak ngambil minor. Karena memang yang dipelajari itu udah banyak banget di jurusannya sendiri. Jadi sampai lulus tuh kalian udah memang dipaketin SKS-nya tuh segitu, kayak gitu. Kalau misalnya SNMPTN itu harus dari jurusan IPA. Dan kalau jalur SBMPTN kalian bisa dari SMA, MA, atau SMK, tapi nanti ngambilnya yang Saintek. Kalau UTMBK atau ujian tulis mandiri berbasis komputer yang ujian mandirinya IPB, itu kalian harus dari SMA IPA atau MA IPA atau SMK, tapi SMK-nya hanya ada beberapa jurusan yang bisa masuk ke IPB. SMK Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kimia, Gizi atau Boga, Informatika, Farmasi, Grafika, Pengolahan Hasil, TKJ, RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, Mesin, dan juga Elektro. Dan di tim IPB sendiri pernah kok ada mahasiswa yang dulunya lulusan dari SMK. Seperti
yang aku sebutin sebelumnya, jadi di TIN IPB itu ada kelas internasional, dan Husna yang aku wawancarai ini adalah mahasiswa kelas internasional. Jadi dari mulai kuliah, responsi, praktikum, skripsi, semuanya itu pakai bahasa Inggris. Dan mereka itu benar-benar dipisah dari kelas reguler. Kalau kelas reguler itu bahasanya bahasa Indonesia. Dan kalau ada mahasiswa asing yang exchange ke TIN IPB, itu akan gabung dengan kelas internasional. Dan mahasiswa kelas internasional ini berkesempatan luas untuk merasakan kuliah di kampus partner di luar negeri. Seperti Husna ini, dia tahun lalu exchange ke Jepang, dan tahun ini dia lagi exchange di Korea. Nah, di TIN IPB ini ada KKN, kuliah kerja nyata, dan juga praktik lapang yang wajib diambil. Dan ada juga nanti field trip. Jadi kita bisa lihat langsung nih di industri itu prosesnya itu seperti apa sih gitu. Apa yang kita pelajari itu bagaimana aplikasinya di industri. Berbicara mengenai peluang karir, karena tadi aku udah sebutin apa aja yang dipelajari, pasti kalian juga udah ngeh kalau peluang karirnya itu sangat terbuka luas. Karena mau jadi manajer atau staf di agroindustri bisa, kemudian jadi dosen bisa, jadi peneliti bisa. Dan kalau kalian masuk ke industri, kalian ingin bekerja di bidang pengembangan produk, kalian bisa masuk ke research and development. Kemudian kalau misal kalian mau berkutik dengan kualitas atau menentukan mutu suatu produk, kalian bisa masuk ke QC, quality control atau quality assurance. Kemudian kalian juga bisa masuk ke marketingnya, bisa bisnis juga. Banyak banget peluang karir dari TIN IPB ini. Nah, tapi di TIN itu sangat diterapkan atau ditekankan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Karena hampir semua mata kuliah di akhir semesternya itu tugasnya adalah membuat inovasi produk. Contohnya adalah ada mata kuliah teknologi lemak dan minyak. Nah, itu tugas di akhir semesternya adalah membuat produk inovasi dari lemak dan minyak. Mulai dari cari tahu mau bikin apa, gimana cara produksinya, gimana cara memasarkannya, gimana cara memarketingnya. Oke, kalau kita berbicara mengenai peluang exchange, jelas terbuka lebar ya. Husna aja tahun kemarin ke Jepang, tahun ini ke Korea. Dan dia mengambil mata kuliah desain engineering yang berhubungan dengan teknik industri juga. Kemudian dia mengambil bahasa Korea, dan dia juga mengerjakan skripsi. Jadi bisa juga sambil ngerjain skripsi sambil exchange. Seru banget ya. Skripsinya kayak gimana sih di TIN IPB? Biasanya kalau di jurusan lain aku nggak bahas tentang skripsi, tapi di sini aku pengen bahas karena ini unik banget. Karena di TIN IPB skripsinya itu berkelompok. Unik ya, karena departemen TIN itu menilai kalau misal skripsinya sendiri-sendiri itu nggak memberikan efek yang besar ke depannya. Jadi kayak sekedar mengerjakan skripsi untuk individu aja, untuk pribadi aja sebagai syarat lulus, kurang kerasa kebermanfaatan ke depannya. Kalau ditanya apa sih tips masuk TIN IPB? Nah, jadi karena yang dipelajari di TIN itu banyak sekali, jadi kalau misal kalian mau daftar lewat jalur SNMPTN itu kan harus dari jurusan IPA. Usahakan semua nilai IPA, matematika, kimia, fisika, biologi itu harus bagus, karena itu semua nanti akan berdampak atau dipelajari juga di TIN IPB. Dan pas udah masuk di departemen TIN sendiri, itu harus menguasai baik teori maupun hitungan, karena dua-duanya tuh sangat kuat dan kepake banget di TIN IPB. Oke, yang terakhir quotes penutup dari Husna yaitu Bring Agriculture into Perfection. Ini adalah slogan dari Departemen TIN IPB. Jadi intinya hasil pertanian itu tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika langsung dijual dibandingkan dengan diolah terlebih dahulu. Nah, TIN IPB ingin menjadikan hasil pertanian itu menjadi lebih sempurna. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih juga Husna yang telah berbagi informasi. Semoga exchange-nya lancar, skripsinya lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.